Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, coba lihat dulu sekitar tempat duduknya ada sampah atau tidak. Kalau ada silakan dibuang ya. Untuk Yuli kalau lampunya. Adila juga. Jangan lupa rapikan juga ya tempat duduknya Ananda. Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Baik, siapa yang sudah hadir hari ini? Hadir semua. Baik, bagus ya, hadir semua hari ini. Untuk sebelum kita mulai pembelajarannya, kepada ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan keluarkan buku pembelajaran biologi hari ini dan barang-barang yang tidak menyangkut pembelajaran kita hari ini silakan simpan di dalam tasnya. Baik, Bu. Baik Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin membahas sedikit ya tentang sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Pertama-tama coba Ananda perhatikan wajah dari teman-temannya. Apakah ada perbedaan dari bentuk mata, bentuk rambut, atau warna bola mata dan juga warna rambutnya? Apakah ada kan perbedaannya? Nah, kira-kira siapa yang tahu kenapa bisa ada perbedaan dari hal tersebut? Karena keanekaragaman kita kan beragam-ragam, Bu. Ya, bisa jadi. Kalau keturunan, Bu, ya adalah katakannya ya Nanda, karena ada perbedaan genetik. Ya, salah satu faktor yang menyebabkan adanya variasi perbedaan itu, salah satunya ada faktor genetik. Biasanya itu diturunkan dari orang tua kepada anaknya, sehingga wajah dari teman-teman Anda ini ada yang berbeda-beda, gitu, nggak sama gitu ya. Nah, di sini Ibu ada beberapa gambar. Nah, kira-kira siapa yang tahu variasi perbedaan apa sih yang tampak dari gambar ini? Ya, Mila, silakan. Perbedaannya dari segi ukuran tubuhnya, Bu, yang berbeda-beda. Kalau harimau dan singa tubuhnya besar, Bu. Sedangkan kucing kecil dan citah berukuran sedang, Bu. Ya, salah satu perbedaan yang bisa kita lihat, kalau harimau dan singa itu ukurannya besar, sedangkan kucing dan citah itu ukurannya relatif kecil dan sedang. Udah ada pernah melihat harimau di sini? Udah. Di mana? Kan bisa dilihat itu ukurannya besar ya. Nah, ini merupakan contoh dari keanekaragaman tingkat jenis atau spesies. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga ada gambar. Nah, siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa ya? Bu, ya, Bu. Iya, ya. Ekosistem sawah, Bu. Ya, ini merupakan gambar dari ekosistem sawah yang merupakan contoh dari keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Dimana sesuai dengan pembelajaran materi kita hari ini mengenai keanekaragaman hayati pada 3 tingkatan. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis atau spesies, dan juga keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa sih manfaat kita mempelajari materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, Enda. Untuk mengetahui manfaat setiap jenis organisme. Yang kedua, untuk mengetahui adanya saling ketergantungan di antara organisme satu dengan lainnya, Bu. Ya, terima kasih kepada Enda. Nah, apakah masih ada yang tahu Anda apa manfaat kita mempelajari materi hari ini? Saya, Bu. Ya, Nurul. Untuk memahami ciri dan sifat dari setiap organisme, Bu. Nah, benar. Terima kasih kepada Nurul. Jadi, dari jawaban teman-teman Anda tadi, itu sudah menjelaskan secara umum apa sih manfaat keanekaragaman hayati itu. Baik, Ibu akan menjelaskan ya lebih detailnya mengenai 3 subtopik materi kita hari ini, di mana dengan mempelajari keanekaragaman hayati tingkat gen, itu kita bisa mengaplikasikan
mengapresiasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalnya rekayasa genetika atau perkawinan silang. Misalnya nih, kita ingin tanaman anggrek dalam satu tanaman itu warnanya bervariasi gitu. Jadi kita bisa melakukan dengan kawin silang. Yang kedua, dengan adanya keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, kita bisa mendapatkan sumber bahan pangan, papan dan sandang, dan juga kita bisa mendapatkan bibit-bibit hewan atau tumbuhan yang unggul. Sedangkan yang manfaat ketiga, dengan adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan ekosistem, suatu ekosistem. Misalnya pada ekosistem sawah, kita bisa meningkatkan sektor pertanian di dalam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, Bu. Baik Ananda, selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita hari ini, di mana kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Gen adalah variasi genetik, di mana keanekaragaman gen itu adalah variasi atau perbedaan yang terjadi di dalam jenis atau spesies dalam makhluk hidup. Contohnya seperti yang bisa kita lihat, ada tanaman kembang sepatu. Terlihat dari belakang Anda? Lihat, Bu. Nah, seperti adanya variasi perbedaan warna dari kembang sepatu ini, ada yang berwarna merah, orange, kuning, dan pink. Selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, di mana keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini dia relatif memiliki kesamaan baik dari segi anatomis, fisiologis, dan morfologisnya gitu. Contohnya bisa kita lihat pada tanaman kacang-kacangan, seperti tanaman kacang panjang, kacang hijau, kacang tanah, kacang kapri, dan kacang merah. Selanjutnya keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana keanekaragaman ekosistem itu dalam suatu komunitas itu biasanya terdiri dari hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme di suatu tempat. Contohnya bisa kita lihat ya di sini ada ekosistem hutan, ekosistem semak, perkebunan, terumbu karang, laut, dan danau. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati tingkat gen berdasarkan model pembelajaran group investigation. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati tingkat spesies berdasarkan model pembelajaran group investigation. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem berdasarkan model pembelajaran group investigation. Dan yang keempat, nanti melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan dua contoh keanekaragaman hayati tingkat gen berdasarkan model pembelajaran group investigation. Dan yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan dua contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu memberikan dua contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana nanti kita akan menggunakan model pembelajaran group investigation. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, langsung saja untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Jadi Ibu nanti akan membagikan Anda dalam 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Langsung saja Ibu bagikan ya kelompoknya. Ya Bu. Kelompok pertama Nurul, Reni, Linda, dan Sri. Kelompok 2 Adela, Ratna, dan Rafaela. Kelompok 3 Nora, Dwi Cindy, Yuli, dan Nadia. Kelompok 4 Aulia, Ikvin, Mila, dan Melina. Kelompok 5 Dinda, Eti, Kaisa, dan Menrani. Dan kelompok yang terakhir itu sisanya Kristi, Sukma, Ezra, dan Anak. Iya, boleh masuk kelompoknya.
Silakan kepada perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mengambil lot sesuai dengan materi yang kita bahas mereka. Kelompok berapa lagi yang belum Ananda? Silakan maju ke depan. Ya, ya, sikatnya lagi. Baik Ananda, kan sudah dapat ya masing-masing kelompok materi yang akan dibahas untuk diskusi kelompoknya? Sudah. Jadi nanti Ananda itu akan menghasilkan sebuah proyek untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai materi yang sudah didapatkan tadi. Jadi masing-masing kelompok itu mendapatkan materi yang berbeda-beda ya Ananda. Baik, langsung saja Ibu bagikan di sini ada sumber referensi yang bisa Anda baca untuk menjawab hasil diskusinya. Baik, Ibu. Ini kelompok tadi udah nambah ya? Kalau di sini tentang apa tadi? Apakah sudah mendapatkan semuanya, Nanda? Sudah, Bu. Baik, silakan diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira dari materi yang sudah didapatkan tadi, apa saja pembahasan yang harus dibahas gitu ya? Apa saja poin-poin penting yang nantinya akan Anda tampilkan di depan dalam bentuk proyek PowerPoint. Baik, Bu. Silakan dikerjakan, Anda. Ada yang ingin ditanyakan, Anda?
Iya semuanya. Makasih ya. Silakan kerjakan ya Nanda diskusinya, jangan ikut tenang. Sebentar Nanda, untuk yang mendapatkan materi keanekaragaman kita di kelompok berapa? Dua contoh kan Mas? Ini yang gen ya? Iya. Untuk yang dapat keanekaragaman jenis kelompok berapa tadi? Keanekaragaman jenis terakhir Bu. Kelompok 6 ya? Iya Bu. Kalau keanekaragaman ekosistem kelompok berapa yang dapat tadi? Iya, kelompok berapa? Kalau yang dua contoh keanekaragaman gen Kelompok 4 Bu. ya? Sebelumnya Desti bisa bantu Ibu. Baik Bu. Kalau yang keanekaragaman jenis dan contohnya kelompok siapa? Yang keanekaragaman jenis, dua contoh keanekaragaman jenis. Ini Bu, kelompok 6. Iya Bu. Kan tadi yang jenis. Yang jenis satu contoh. Jadi yang jenis kelompok berapa? Berarti yang dua contoh keanekaragaman jenis kelompok 6. Itu gitu ya Nanda. Kalau yang dua contoh keanekaragaman ekosistem kelompok 5 Bu. Baik Ananda, apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baik, langsung saja kita presentasikan hasil diskusinya. Silakan kepada kelompok yang mendapatkan materi keanekaragaman gen, kelompok 2 ya? Iya Bu. Iya. Satu atau dua? Satu kan? Ya, nomor 1. Pada tadi silakan di depan. Maju ya semuanya Anda. Iya, kok.
tugasnya, siapa yang sebagai operator untuk melakukan PowerPoint-nya, lalu siapa yang sebagai moderator, dan siapa yang sebagai moderator, siapa yang sebagai pemateri dan penanggap. Silakan dibuka boleh. Oh, betul. Silakan dibuka. Baik teman-teman semua, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengetahuan Hayati tingkat G yang akan disampaikan oleh Linda. Kepada Linda disilakan. Pengertian dari keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup, di mana keanekaragaman gen ini menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip atau fenomena luar suatu makhluk hidup. Yang kedua, keanekaragaman gen ini menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu dengan tersebut berekspresikan sebagai variasi dari satu jenis makhluk hidup seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Setiap individu tersusun atas banyak gen. Bila terjadi perkawinan atau persilangan antara individu yang karakternya berbeda akan menghasilkan keturunan yang semakin banyak variasinya. Hal ini terjadi karena pada saat persilangan akan terjadi penggabungan gen-gen dari masing-masing individu melalui stok kelamin. Hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen semakin tinggi. Saya serahkan kepada sekian hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok berapa sih? Kepada kelompok 6 silakan. Pertanyaan kami yaitu kan tadi saudara sudah memaparkan. Jadi ini kami tanyakan dari kelompok 6 yaitu apa yang menyebabkan keanekaragaman gen pada makhluk hidup. Terima kasih kepada Despri. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Jika tidak, pertanyaan dari Despri akan dijawab oleh saudari Reni. Pada Reni silakan. Baik, saya Reni Sandra, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Despri. Pertanyaannya tadi itu apa yang menyebabkan keanekaragaman terjadi pada makhluk hidup? Jawabannya itu keanekaragaman gen terjadi karena adanya mutasi, rekombinasi atau migrasi gen dari satu tempat ke tempat lain. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah Despri paham? Terima kasih. Tutup, Bu. Sekian penyampaian materi kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Beri aku dulu untuk kelompok. Langsung kepada kelompok yang mendapat keanekaragaman jenis, silakan maju ke depan kelompok 2. Sebelum lanjut, Ibu akan menerangkan sedikit ya tentang yang sudah dipresentasikan tadi mengenai keanekaragaman hayati tingkat gen. Itu dari jawaban presentasi kelompok 1 itu sudah benar, di mana keanekaragaman tingkat gen itu adanya variasi perbedaan yang terjadi pada suatu spesies atau individu dan biasanya itu ditularkan dari sel itu kepada anaknya. Dan keanekaragaman tingkat gen ini juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Silakan kepada kelompok 2 ya. Silakan siapa sebagai moderator, sebagai operator dan siap. Iya.
Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya yang akan dibacakan oleh materi 1 yaitu adalah baiklah, saya akan membacakan materi tentang keanekaragaman jenis spesies. Pengertian keanekaragaman spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Jenis atau spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, fisiologis, anatomis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Baiklah, sekian materi dari saya serahkan kepada penjelasan. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ingin bertanya, silakan. Apakah ada yang ingin bertanya, Anda? Nggak ada ya, kalau ada diskusi. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, tapi dari kelompok kedua tidak ada salah, mohon dimaafkan. Baik, aku sebut nama-namanya. Pada kelompok yang mendapatkan keanekaragaman ekosistem, dia dipercepat ya, Nanda. Ya, Bapak mulai. Baiklah teman-teman semuanya, kami dan kelompok 3 akan menampilkan hasil dari diskusi kami yang akan disampaikan oleh Dwi Sindi. Kalau ada Dwi Sindi, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 3 juga memberikan izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di mana pengertian dari ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian terjadi hubungan yang saling mempengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain, dan juga antara spesies dengan lingkungan abiotik tempat hidupnya. Misalnya pada suhu, udara, air, tanah, kelembaban, cahaya matahari, dan mineral. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan? Jika tidak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kepada kelompok yang mendapatkan 2 contoh keanekaragaman gen. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Silakan Anda. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 contoh keanekaragaman gen yang akan dipresentasikan oleh Melina. Melina, silakan. Baiklah, di sini kita dapat bisa melihat ada beberapa contoh dari keanekaragaman gen, yaitu diantaranya ada yang membedakan pada gambar ini ada
ada bunga mawar berwarna putih, bunga mawar berwarna merah, bunga mawar berwarna pink, bunga mawar berwarna ungu, bunga mawar yang berwarna warni. Di sampingnya ada bunga mawar yang berwarna kuning, dan di bawahnya ada bunga mawar yang berwarna biru, yang di bawahnya bagian tengah ada bunga mawar berwarna hitam, dan bagian sudut ada bunga mawar yang berwarna hijau. Keanekaragaman warna bunga yang ada pada tumbuhan mawar ini semuanya disebabkan oleh pengaruh perangkat membawa sifat yang disebut dengan gen, di mana warna bunga mawar ini bervariasi, ada warna pink, putih, merah, ungu, kuning, hitam, dan lain sebagainya. Gen merupakan bagian kromosom yang mengendalikan ciri ataupun sifat suatu organisme yang bersifat diturunkan dari induk kepada keturunannya. Ya, terima kasih. Saya kebetulan bermula. Yang saya nggak dijelaskan oleh Ipin. Variasi mangga ini merupakan ukuran bentuk, warna, tekstur, dan rasa daging buah yang berbeda-beda. Ekspresi gen suatu organisme juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu tempat hidupnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang lain? Kepada Rani, silakan. Kami dari kelompok 5 itu pertanyaan. Dari gambar keanekaragaman tingkat gen pada bunga mawar tersebut, variasi apa yang tampak dan apa yang menyebabkan hal tersebut? Baiklah, terima kasih kepada kelompok Marani yang sudah bertanya. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Aulia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Marani, yang yaitu variasi apa yang tampak atau apa yang menyebabkan hal tersebut. Variasi yang tampak adalah variasi warna dan variasi bentuk mahkota bunganya. Pada gambar tampak mahkota bunganya lebih besar berwarna orange, mahkota bunganya berwarna merah dan putih pada gambar mahkotanya, sedangkan lembaran mahkota bunganya bertumpuk lebih banyak dan berwarna putih, dan mahkotanya bertumpuk lebih banyak dan berwarna ungu. Sekian dari saya. Yang akan pada salah. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, sekian hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ke kelompok 2 contoh keanekaragaman jenis. Kelompok 6 ya? Ya, belum. Baiklah, saya moderator dari kelompok 6 akan membacakan judul kami yang akan dibacakan oleh saudara semua kepada semua dipersilakan. Dua contoh keanekaragaman jenis, di mana pada gambar di depan terdapat gambar harimau, singa, kucing, dan citah. Di mana pada gambar tersebut kami membahas bahwasanya kami membahas tentang ciri-ciri, warna, dan hidup. Di mana kucing berukuran kecil, harimau berukuran besar, singa berukuran besar, dan citah berukuran sedang. Yang kedua, warna bulu tiap binatang yang ditampilkan tadi, yaitu di mana kucing berwarna hitam, putih, dan kuning. Yang kedua, di mana harimau berwarna hitam, putih, dan kuning. Yang ketiga, singa berwarna hitam, putih, dan kuning. Kemudian citah berwarna hitam dan putih. Selanjutnya itu tempat hidup, di mana kucing yang tempat hidup di hutan atau rumah. Yang kedua, harimau tempat hidupnya di hutan, singa di hutan, dan citah pun di hutan. Keanekaragaman jenis pada tumbuhan, di mana kelompok palmae ada gambar kelapa, pinang, lontar, pinang merah, ada dan kelapa sawit.
Baiklah, sekian dari pembicaraan hasil diskusi kami. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, baiklah, jika tidak ada, sekian dari diskusi kami. Terima kasih. Baik, sekarang pada selanjutnya kelompok terakhir silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 5 ya. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 2 contoh keanekaragaman ekosistem. Kepada Egi dipersilakan. Baiklah, di sini yaitu ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan yaitu sengaja dibuat oleh manusia. Baik, sekian penyampaian materi dari kami. Jika ada pertanyaan, persilakan. Ya, silakan ditutup aja kalau ada yang bertanya. Baik, akan kami tutup penyampaian diskusi kami. Terima kasih. Kita tangan untuk kelompok. Atau buktinya Anda kembali ke ya, tadi kita terdahulu Bu. Iya. Tolong dibantu Anda. Oke, silakan duduk kembali ke tempat semula. Oke, semuanya. Baik, tadi dari kelompok 1 dengan kelompok 6 sudah menampilkan hasil dari presentasinya dengan presentasi yang baik. Tadi Ibu lupa ya, enggak? Jadi dari hasil diskusi tadi, Ibu akan memberikan reward bagi kelompok dengan penampilan terbaik. Kami kelompok 1, 3, Bu. Jadi kelompok dengan presentasi terbaik pada hari ini menjatuh kepada kelompok 3. Baik, Anda. Tadi kan kita sudah mempelajari mengenai keanekaragaman hayati pada 3 tingkatan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan kembali materi yang sudah kita jelaskan dari awal tadi? Ya, kepada Reza. Jadi keanekaragaman hayati ada 3 Bu, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Terus Ibu contoh dari keanekaragaman gen yaitu adanya varian karena dan variasi mangga Bu, dan contoh keanekaragaman jenis yaitu pada kelompok palmae yaitu kelapa, pinang, dan sawit Bu. Ya, benar yang disampaikan Reza, bertepuk tangan kepada Reza. Mengenai pembelajaran yang sudah kita belajar dari tadi itu mengenai keanekaragaman hayati pada 3 tingkatan. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, spesies, dan ekosistem dengan contoh-contohnya yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk lebih memahami materi hari ini, Ibu akan mengadakan kuis. Baik, Bu. Baik, Bu. Di sini Ibu sudah menyediakan lembaran kuisnya. Tolong dibagikan ya Anda. Kalau berlebih, oper aja ke temannya di sebelah ya. Baik, Bu. Kalau kurang nanti minta sama temannya. Silakan isi identitasnya Anda, namanya. Apakah sudah siap? Belum. Langsung dijawab aja ya, pilihan ganda itu jawabannya A, boleh aja, masa dibikin jelasannya. Nomor 1, kelompok tumbuhan yang merupakan tingkatan 1 gen adalah? Sudah dijawab? Belum. Nomor 2, keanekaragaman jenis dapat terlihat dari adanya perbedaan? Sudah dijawab? Sudah. Soal nomor 3, kelompok yang merupakan tingkatan keanekaragaman jenis adalah? Sudah? Sudah. Soal nomor 4, hutan, bakau, sawah, sungai, kebun, terumbu karang, dan laut merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat? Sudah? Sudah. Bunga mawar memiliki varietas yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu
Oh, jawab itu, Pak. Nadia. Tapi pasangannya tidak. Baik Ananda, karena pembelajaran kita sudah selesai, jadi jangan lupa untuk minggu depan itu Ananda akan diberi tugas, yaitu latihan di buku paket halaman 46. Kerjakan di buku latihannya ya Ananda. Ya. Dan jangan lupa baca materi minggu depan mengenai tipe-tipe ekosistem. Tolong dipahami karena nanti ibu akan bertanya sebelum kita mulai pembelajaran. Baik, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita berakhir. Baiklah teman-teman, berdoa untuk kita dan masih berdoa dimulai. Berdoa selesai.